Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Syahrial Nasution SPD yang akan membawakan materi pelajaran ekonomi untuk anak kelas 7 dengan materi untuk minggu ini adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia. Tetapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak harapkan semua sudah menyediakan alat-alat belajarnya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan daripada pemerintah, dan juga serius dalam belajar daringnya, menonton videonya sampai habis agar kamu paham, jangan setengah-setengah. Dan juga Bapak harap semoga proses pembelajaran daring ini tidak pernah mematahkan semangatmu untuk bisa terus melaksanakan proses belajar mengajar walaupun belum bertatap langsung dengan guru yang bersangkutan. Oke. Semoga juga kedua orang tua sehat selalu di rumah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya tadi yang berjudul alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, materi kali ini terkait tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbagi 5 macam. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas 3 macam terlebih dahulu biar tidak terlalu banyak, tetapi kalian tetap memahami isi materi ini. Oke. Untuk jenis yang pertama yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Nah, di sini menurut kelangkaan ini atau cara memperolehnya ini terdapat 2 bagian. Pada jenis yang pertama ini, yang Bapak bilang tadi terdapat 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu namanya barang ekonomis, dan yang kedua adalah barang bebas. Apa itu barang ekonomis? Apa itu barang bebas? Berikut. Yang pertama yaitu barang ekonomis. Ketika kita mendengar kata ekonomis, yaitu berarti kita langsung terpikir terhadap yang namanya uang. Nah, sesuai dengan pengertian ekonomis uang itu, barang ekonomis ini adalah semua barang yang untuk memperolehnya itu harus melakukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan material ataupun jasa. Contohnya apa? Contohnya itu adalah seperti membeli sepatu dan aqua. Ketika kita membeli sepatu itu menggunakan uang, berarti itu adalah pengorbanan. Kenapa dikatakan pengorbanan? Karena kita menukarkan uang kita itu, uang yang kita cari itu untuk mendapatkan sepatu. Itu yang dikatakan daripada contoh pengorbanan. Sedangkan pengorbanan berdasarkan jasa ataupun fisik adalah ketika kita menggunakan kekuatan kita untuk memperoleh sesuatu. Contoh, yaitu ketika seorang petani, dia harus menanam padi, memanen padi untuk mendapatkan beras. Letak pengorbanan seorang petani itu di mana? Maka letaknya itu adalah ketika dia menanam padi, memanen padi, dia mengeluarkan tenaga, keringat untuk menghasilkan beras yang hanya untuk dijual. Nah, itulah pengorbanannya, pengorbanan tenaga dan kekuatan dan fisik. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu barang bebas. Kalau tadi bagian pertama adalah barang ekonomis, sekarang adalah barang bebas. Nah, barang bebas ini yaitu barang yang untuk memperolehnya tidak perlu melakukan pengorbanan, baik uang maupun tenaga. Contoh dari barang bebas ini ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada rupanya barang yang bebas kita peroleh dengan semaunya tanpa mengeluarkan biaya ataupun keringat, yaitu contohnya itu seperti matahari, udara, air. Nah, ini tuh dia. Jenis yang pertama sudah selesai, yaitu menurut kelangkaannya yang terbagi dalam 2 bagian. Nah, sekarang masuk ke jenis yang kedua, yaitu berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, ini pun berdasarkan tujuan penggunaan ini pun terdapat 2 bagian. Nah, apa-apa saja bagiannya? Lihat. Bagian yang pertama yaitu benda konsumsi.
Nah, apa pengertian daripada benda konsumsi ini dan contohnya apa sih, Pak? Nah, benda konsumsi ini adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Nah, contoh daripada benda konsumsi ini yang siap pakai adalah contohnya seperti sepatu, pakaian, tas, celana, singlet, kaos dalam, dan yang lain-lain. Pokoknya dia adalah siap pakai. Bagian yang kedua yaitu barang produksi. Nah, barang produksi ini adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya mesin dan alat-alat baku. Dia harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh dari barang produksi ini yaitu ketika seseorang ataupun pabrik membuat ban sepeda motor atau ban kendaraan dari getah menjadi ban. Nah, di sana terdapat proses produksi, tidak langsung jadi. Contoh lain, misalkan ibu kita ingin membuat keripik singkong. Pertanyaan Bapak, apakah keripik singkong itu langsung jadi? Tidak, dia terlebih dahulu adalah ubi. Nah, setelah dilakukan proses produksi, memasak oleh ibu, digoreng, dipotong-potong, setelah itu dimasak. Nah, itulah proses produksi. Nah, setelah melakukan proses produksi, ubi tadi berubah menjadi keripik. Nah, kan dia tidak langsung siap pakai, dia tidak langsung siap jadi, harus ada proses pengolahan. Coba kita tarik tadi ke barang siap jadi dan kita hubungkan dengan barang siap tidak jadi. Nah, ketika kita ingin punya baju, beli sepatu, apakah kita harus jahit benang dulu untuk jadi sepatu? Tidak. Kita akan pergi ke mall, pasar untuk membeli baju karena sudah ada kian. Berbeda halnya dengan ubi tadi. Kita memang bisa membeli ubi ke tempat gede ataupun tempat gorengan. Tetapi kalau habis stoknya gimana? Kalau baju apakah habis stok? Tidak. Baju banyak di mana-mana yang berjualan baju. Tapi kalau ubi kita udah cari capek kemana-mana, ternyata ubinya nggak ada. Jalan satu-satunya kalau kita ingin pengen makan ubi, ya kita minta bantuan kepada orang tua kita, ibu kita, mak masakin ubi dong. Nah, mak kita nggak mungkin simsalabin abrakadabra ubi jadi gorengan, enggak. Atau simsalabin abrakadabra ubi jadi keripik, tidak seinstan itu. Mama kita bilik minyak lagi, mama kita ngegoreng lagi, mama kita mengeringkan lagi, dan proses-proses segala macamnya lagi yang harus dilakukan untuk menghasilkan satu keripik. Itulah yang dikatakan proses produksi. Nah, sekarang kita masuk ke macam yang ketiga ataupun jenis yang ketiga, yaitu benda menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, sama seperti macam yang pertama terdapat dua bagian, macam yang kedua terdapat dua bagian, dan macam yang ketiga atau jenis ketiga ini terdapat dua bagian juga. Yaitu bagian yang pertama yaitu barang komplementer, dan barang yang kedua adalah barang substitusi. Nah, bagaimana penjelasan terkait barang komplementer dan barang substitusi ini? Berikut. Barang yang pertama, barang komplementer. Definisi dari barang komplementer ini adalah barang yang berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan terjadi manfaat. Contoh dari barang komplementer ini adalah antara sepeda motor dan bensin. Nah, kedua benda ini harus dipakai secara bersamaan. Kalau satu-satu dipakai dan satu saja tidak terpenuhi, maka benda sepeda motor ini tidak akan berfungsi. Bagaimana? Lihat begini. Bayangkan kamu punya sepeda motor tapi tidak ada bensinnya. Bisa nggak jalan sepeda motornya? Enggak. Sebaliknya, kamu punya bensin tapi tidak punya sepeda motor. Bisakah kamu mengendarai sepeda motor? Tidak. Maka disimpulkan, bensin dan sepeda motor itu harus digunakan secara bersamaan. Nah, apabila
tidak digunakan secara bersamaan kedua benda ini, maka kita tidak akan merasakan manfaat dari barang komplementer tersebut. Keterkaitan antara sepeda motor dan bensin, kedua benda ini, sepeda motor dan bensin, itulah yang dikatakan sebagai contoh barang komplementer. Nah, bagian yang kedua dari jenis yang ketiga ini yaitu adalah benda substitusi. Apa benda substitusi, Pak? Benda yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Nah, apa sih contoh daripada barang substitusi ini? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita kelaparan, tentunya kita akan makan nasi. Nah, kebetulan di rumah kita tidak ada nasi, yang ada jagung. Nah, jagung ini juga bisa membuat perut kita kenyang. Ketika kita mengganti makanan kita dari nasi dengan jagung, itulah yang dikatakan sebagai barang substitusi. Nasi disubstitusikan ataupun digantikan oleh jagung dan hasilnya tetap sama, kita merasakan kekenyangan. Nah, tugasnya untuk hari ini adalah silahkan anak-anak mencari contoh lain dari alat pemuas kebutuhan manusia tersebut. Tadi sudah Bapak terangkan ada 3 jenis alat pemenuhan kebutuhan manusia yang masing-masing mempunyai 2 bagian. Jadi, karena ketiga jenis itu masing-masing mempunyai 2 buah bagian, maka total contoh yang harus anak-anak buat adalah sebanyak 6. Nah, itulah PR-nya. Silahkan kerjakan di rumah, dikumpul paling lama hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.